Setelah 2 kali pertemuan Alma dengan Umi Adam memang tidak menceritakan lebih detail tentang lelaki yang akan dikenalkan padanya. Siapa namanya, apa pekerjaannya, apa statusnya, apakah sudah menikah, dan lain-lain. Entah apa yang Alma pikirkan sehingga ia yakin dengan lelaki itu dan percaya bahwa Umi Adam dan suaminya tidak akan mungkin mengenalkannya dengan lelaki yang tidak baik. 3 hari setelah pertemuan Alma dan Umi Adam, Alma mendapat kabar bahwa akhir pekan ini ia bisa bertemu dengan lelaki yang akan dikenalkan dengannya. Hati Alma tiba-tiba berdegup kencang. Alma menjadi salah tingkah, padahal saat menerima kabar itu, Alma akan mengadakan rapat dengan atasannya di kantor. Pikiran Alma tentang presentasi yang sudah ia pelajari semalaman berantakan karena menerima pesan itu. Masih ada 2 hari sampai waktunya Alma bertemu dengan lelaki itu. Namun 2 hari juga Alma harus tetap fokus pada pekerjaannya di kantor. Alma beberapa kali mencuci wajahnya karena merasa tidak fokus dan sering melamun. Entah apa yang membuatnya seperti ini. Apakah karena ia khawatir tentang laki-laki ini jika dia sama seperti Yoza? Ataukah ini seperti perasaan anak SMA yang akan bertemu dengan pujaan hatinya? Atau bisa dibilang, apakah ini puber kedua bagi Alma? Hari-hari yang sebenarnya Alma nantikan pun tiba. Alma tidak memberitahu siapapun tentang hari ini, bahkan pada orang tuanya dan Nova. Alma hanya pamit pada Tiara dengan alasan akan bertemu dengan teman lamanya. Selama di perjalanan, hati Alma semakin gelisah. Bahkan ketika duduk sambil menyetir pun, ia merasa gugup. Beberapa kali Alma melihat ke arah cermin kecil yang memang selalu ada di dashboard mobilnya untuk memastikan bahwa pakaian yang ia gunakan sudah rapi. Namun tiba-tiba Alma merasa terkejut dengan tindakannya. Ia langsung menutup cermin itu ketika sadar dengan apa yang sedang ia lakukan. Aku sedang apa? Mengapa aku memikirkan penampilanku? Aku bukan untuk presentasi di depan atasan luar negeri, ucap Alma dalam hati. Kurang lebih 40 menit di perjalanan, akhirnya Alma sampai di rumah Umi Adam. Iya, memang pertemuan ini dilakukan di rumah Umi Adam untuk menghindari fitnah. Alma sudah berhenti di sebuah rumah yang tidak lebih besar dari rumah miliknya. Namun rumah itu terlihat sangat nyaman dan tanpa kekurangan sinar matahari. Walaupun rumahnya tidak besar, namun rumah ini memiliki halaman yang lumayan luas, sangat cukup untuk parkir 4-5 mobil. Rumah di lingkungan perumahan ini sangat cocok bagi keluarga yang sudah kenyang dengan kehidupan ibu kota yang sesak. Setelah memarkirkan mobilnya tepat di sebelah gazebo yang terletak tidak jauh dari gerbang utama, Alma turun dari mobilnya dan menghampiri gazebo tersebut dengan maksud ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Karena memang sebelumnya satpam yang membukakan gerbang bagi Alma meminta Alma untuk menunggu di sana sampai Umi Adam tiba. Angin terasa sangat sejuk karena ada banyak pohon yang mengelilingi gazebo. Pohon dan rumput terlihat sangat terawat, menambah kesan asri dan nyaman bagi seseorang yang datang ke sini. Alma memejamkan matanya, merasakan hembusan angin yang menyentuh bagian wajahnya. Sudah lama Alma tidak merasakan suasana seperti ini, karena sudah hampir 2 bulan ia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Kalaupun sempat pulang, tidak ada waktu bagi Alma untuk berjalan-jalan, sekedar mengelilingi kampung halamannya dengan sepeda seperti yang sering ia lakukan dulu. Aku rindu kampung halamanku, ucap Alma dalam hati. Tok-tok. Assalamualaikum, ucap Umi Adam selembut mungkin dan mengetuk salah satu tiang gazebo. Alma yang terkejut langsung membuka matanya dan mengubah posisi duduknya agar lebih tegap. Waalaikumsalam Umi, jawab Alma sambil mencium tangan Umi Adam. Lagi apa Mbak? Maaf ya nunggu lama, ucap Umi Adam sambil duduk berseberangan dengan Alma. Enggak kok Umi, udara di sini enak, adem, jadi mau nunggu lama juga nyaman, jawab Alma. Iya, rumah ini emang konsepnya gini, ya wajar lah untuk ditempatin nenek-nenek sama kakek-kakek aja berdua. Jadi harus ada halaman yang luas, kalau-kalau anak cucu pada datang, ucap Umi Adam sambil melihat sekeliling halaman rumahnya. Emang anak-anak Umi kemana? Tanya Alma penasaran. Anak Umi ada 4, perempuan 2, laki-laki 2. Yang perempuan semua jadi ibu rumah tangga, ikut suaminya tinggal di kota Malang dan Gresik. Kalau yang laki-laki masih di kota Surabaya, tapi tinggal lumayan jauh dari sini, karena biar dekat sama tempat kerjanya, dan mereka juga udah nikah. Jadi gak mungkin masih tinggal di sini, ucap Umi Adam. Alma hanya mengangguk,
Karena ia tidak ingin membuat Umi Adam sedih mengingat anak-anaknya yang saat ini sedang berada jauh darinya. Itu juga membuat Alma mengingat orang tuanya. Mungkin perasaan yang sama akan dirasakan oleh orang tuanya jika ada yang menanyakan tentangnya. "Gimana? Udah siap?" tanya Umi Adam mengingatkan tujuan Alma untuk datang ke rumahnya. "Apanya, Umi?" tanya Alma yang juga lupa dengan tujuannya. "Loh, kesini mau apa?" tanya balik Umi Adam. Alma mengingat-ingat tujuannya datang ke rumah Umi Adam. Dalam pikirannya, ia menepuk sendiri dahinya. "Kenapa bisa sampai lupa dengan tujuanku datang ke sini?" ucap Alma dalam hati. Iya ya, sampai lupa Umi. Soalnya udara di sini enak banget, jadi berasa lagi di kampung," ucap Alma. "Ya udah yuk, masuk. Kebetulan dia udah ada di dalam sejak tadi pagi," ucap Umi Adam yang tersenyum melihat tingkah Alma. "Loh, dia udah dari pagi?" tanya Alma. "Iya, soalnya suami Umi harus ngasih dulu beberapa wejangan yang berkaitan dengan ta'aruf ini," ucap Umi Adam. Alma mengangguk sambil mengikuti Umi Adam keluar dari gazebo. Jarak dari gazebo ke pintu utama rumahnya lumayan jauh, namun masih terlihat. Umi Adam memang sudah berumur, mungkin usianya 5-10 tahun lebih tua dibanding orang tua Alma. Namun, itu tidak membuat Umi Adam dan suaminya berhenti untuk mengatur jalannya kajian di beberapa tempat setiap harinya. Untuk orang tua seperti Umi Adam dan suaminya, mengejar duniawi saat ini sudah tidak perlu lagi. Apalagi kebutuhan mereka tidak seperti ketika mereka masih muda. Perawatan rumah dan pembantu di rumahnya dibayarkan oleh anak-anaknya. Sedangkan untuk makan dan sehari-hari, Umi Adam masih bisa mengandalkan gaji suaminya yang pensiunan BUMN. "Jangan gugup ya," tanya Umi Adam ketika sudah hampir sampai ke pintu rumahnya. "Enggak Umi, memang kenapa harus gugup?" tanya Alma berusaha tenang. "Ya biasanya yang mau ta'aruf gini kelihatan banget suka gugup. Tapi Mbak Alma enggak ya?" ucap Umi Adam. Alma hanya tersenyum. Walaupun sebenarnya dalam hatinya ia sangat gugup dan jantungnya berdegup sangat kencang. Jika suasana halaman rumah Umi Adam sepi, sunyi, dan senyap, mungkin Umi Adam yang berada di sebelahnya akan mendengar suara jantungnya. Untungnya, suasana di halaman rumah Umi Adam masih terdengar suara kendaraan dan kicauan burung yang bersarang di pohon di halaman rumah Umi Adam. Dan Alma juga menerapkan ilmu ketika ia harus presentasi di depan klien atau atasannya. Tidak boleh terlihat gugup dan tetap tenang. Umi Adam sudah mengajak Alma masuk ke dalam rumahnya. Jantung Alma semakin berdegup tak karuan. Dengan keraguan dan keyakinan secara bersamaan, Alma melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah Umi Adam. "Bismillahirrohmanirrohim," ucap Alma dalam hati.